Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPSC, yaitu channel yang berbagi pengalaman seputaran burung kicau, perawatan burung kicau, terutama khususnya untuk para pemula ya. Kenapa pemula sasarannya? Yaitu karena pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak pengalaman, dan perlu banyak ilmu ya. Jadi sebagai pemula harus banyak hal yang harus diketahui, termasuk dalam memilih pur ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 merek pur yang berprotein tinggi ya, atau high protein. Jadi pur apa aja ya? Baiklah, akan saya kupas tuntas satu persatu. Baik, yang pertama ini seperti yang di vlog saya sebelumnya pernah saya bahas mengenai pur terbaik buat murai batu, yaitu ada yang berprotein tinggi, antara lain yang pertama yaitu pur Kibasari ya. Ini saya bacakan ya di keterangannya, yaitu komposisinya yaitu kroto, jangkrik, orong-orong, madu, minyak ikan, dan ramuan rempah-rempah tanpa bahan pengawet. Nah, di sini jelas banget ya teman-teman ya. Ini kenapa dikatakan pur berprotein tinggi? Karena bahan dasarnya yaitu jangkrik, kroto, orong-orong, ini madu cukup tinggi ini. Jadi teman-teman itu perlu tahu ya. Perlu tahu, jadi di penerapan di burungnya itu jadi nanti nggak rusak ya kan. Caranya gimana? Yaitu pur itu gimana cara menggunakannya ya kan, terus apa sih manfaatnya dari pur ini kan gitu. Nih manfaatnya saya bacakan ya. Membuat burung rajin berkicau, mengatasi burung macet, menjadikan burung semakin gacor, menstabilkan kondisi fit tanpa pakan EF hidup. Nah maksudnya EF hidup itu apa ya? Seperti tadi jangkrik, ulat Hongkong, ulat kandang, cacing, dan sebagainya itu. Aturan pakainya gimana? Ini aturan pakainya yaitu bisa dioplos dengan fur biasa. Untuk lebih maksimal gunakan 100% pur Kibasari tanpa oplos. Nah maksudnya gini, jadi bisa dioplos dicampur dengan pur yang sebelumnya dipakai oleh teman-teman, tapi lebih optimal hasilnya atau lebih maksimal hasilnya itu ya murni pur Kibasari ini gitu ya. Jadi nggak ada campuran, jadi ya murni, udah nggak ada campuran lagi gitu ya. Cukup dengan 1 sendok pur Kibasari, taruh di cepuk, udah gitu seharian itu. Terus besok dipantau lagi habis enggak kan gitu. Kalau berkurang ya ditambahin lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau memberikan pur dengan pur yang berprotein tinggi seperti ini harus ada perkiraan. Maksudnya gini, jangan terlalu banyak sehingga mubazir nanti purnya itu berjamur atau gimana kan gitu. Jadi kalau mau dijemur itu baiknya sih diangkat, purnya itu diangkat. Jadi jangan ikut dijemur karena itu biasanya akan merusak pur itu sendiri. Karena kan di sini tanpa bahan pengawet ya teman-teman ya. Jadi dia ketika rusak sedikit nanti cepat berjamur atau langsung bisa diserang oleh semut ya. Biasanya kalau yang berprotein tinggi begini ini disukai oleh semut ya teman-teman ya. Ini terkait dengan burung pur yang bermerek Kibasari. Ini bagus juga ini teman-teman. Kalau saya perhatiin ini juga bagus ini. Tapi ya itu tetap perawatan nomor 1 ya. Diembunkan, dijemur meskipun gak lama, itu yang bisa mempengaruhi mentalnya jadi lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai cuma dikasih kroto ini, pur ini, terus udah selesai,
tanpa mandinya, terus pengembunannya itu tetap dijaga ya, pengembunan, mandi. Ya itu kalau di vlog saya sebelumnya, kalau mandi itu biar kita nggak ribet, bingung, wah pagi sore siang gitu kan. Ya udah taruh aja cepuk di situ kan. Kalau malam dimandikan dengan masuk keramba atau gimana kebiasaannya kan gitu. Ada murai batu itu yang disemprot, maunya disemprot, ada yang enggak, ada yang masuk keramba stres, ada juga seperti itu. Jadi harus teman-teman kicomania ini khususnya pemula harus tahu gitu ya, harus tahu karakter burung kita gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini merek lokal ini teman-teman ya, Kibasari ini produk lokal ya. Produk lokal itu maksudnya yang buat tuh orang Indonesia gitu kan. Oke, untuk yang kedua yaitu pur impor ya. Pur impor mereknya itu Furzu Insect Blend. Furzu Insect Blend. Berarti ini kan kalau dilihat dari ininya kan berarti berbahan dasar insect itu serangga. Berarti serangga yang dihancurkan ya, yang di mix jadi satu terus dibuatlah pur ya. Jadi gini, untuk pur yang satu ini kan impor ya. Impor ini biasanya agak susah didapat ya. Dia juga barangnya biasanya agak terbatas ya. Misalnya ada pun itu juga belinya online ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi belinya itu biasanya online. Jadi kita agak repotnya di situ ya. Jadi ini saya bacakan ya. Ini terbuat dari serangga ya. Serangga jadi bisa memenuhi protein walaupun tidak sebesar kebutuhan protein burung pemakan serangga ya. Proteinnya itu 30% ya. Fat itu 10%, fiber 9%, moisture itu 12%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini bisa dikatakan tinggi ya. Karena 30% ini berarti 30% sampai 50% itu termasuk pur yang berprotein tinggi. Jadi itu pun kalau misalnya nggak pakai EF hidup itu juga nggak masalah gitu kan. Tapi ya gini teman-teman, kalau misalnya mau pakai tapi harus bijaksana ya. Harus bijaksananya gimana maksudnya? Maksudnya itu ya misalnya mau nambah ya berapa kira-kira itu, jangan sampai udah pakai pur protein tinggi dikasihnya jangkriknya lebih dari 7 atau 10, itu masih burung muda ya kan, dan kita belum tahu karakter burungnya itu gitu. Jadi harus kita kasihnya itu pelan-pelan. Misalnya gini, kita kasih satu kelihatannya kurang nggak, ketika pas dipatok itu langsung ditelan misalnya kan. Nah kita misalnya satu tuh kayaknya ini, kita tambah lagi satu besoknya gitu kan. Kalau 2 itu langsung ditelan, berarti coba tambahin lagi satu. Kalau ketiganya itu dijatuhin nggak langsung ditelan, berarti ya cukup dikasihnya 2 aja gitu ya teman-teman ya. Jadi biar burungnya ini nggak nggak rusak, jadi bulunya itu tetap bagus gitu. Jadi nggak ada yang jatuh atau apa kan gitu. Jadi biasanya gini teman-teman ya, kalau burung kita mau makan pur berprotein tinggi, kalau misalnya bulu jatuh itu bukan rusak ya, itu bisa jadi begini. Jadi karena pas mabung itu mabungnya nggak tuntas semua, ada bulu yang ini, sama dengan memakan pur ini akan jatuh. Yang kemarin belum beres waktu mabung itu diselesaikan dengan adanya makan pur yang berprotein tinggi. Jadi teman-teman jangan takut gitu kan, jangan ragu, wah ini kok saya makan pur ini kok pada jatuh ini ya, padahal kemarin habis mabung. Itu kan dia jatuhnya kan nggak semua, pasti 1 atau 2. Terus diperhatiin ya teman-teman ya, itu pasti bulunya itu coklatnya tuh coklat tua gitu kan. Jadi bukan yang bulu hasil mabungnya itu ya, dorong sayapnya itu bukan. Pasti nanti kalau misalnya ada yang jatuh gitu, dilihat ya teman-teman ya, pasti gitu warnanya itu coklat tua ya. Jadi teman-teman gak usah risau, gak usah takut ya. Tapi ya itu tadi, gunakan misalnya mau ditambahin pur EF
hidup atau cangkrik, kroto, itu harus tahu takarannya ya teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan asal taruh seperti pakai bor biasa aja yang berprotein rendah ya, antara 12 sampai 16 yang seperti kemarin di vlog sebelumnya saya bahas ya. Jadi jangan disamakan ya. Kalau disamakan burung kita akan hancur. Hancurnya apa ya, antar cabut bulu, terus rontok belum pada waktunya, itu seperti itu salah satu contohnya. Dan jangan lupa yaitu kalau makan pur berprotein tinggi, mandi malamnya dikasih ya, diimbangi, dikasih mandi malamnya dikasih, terus disediakan cepuknya. Kenapa cepuk? Karena itu kan kalau berprotein tinggi kan panas ya kan, otomatis kan panas, dan dia juga mengatur suhu tubuhnya dengan cara apa? Mandi gitu, seperti itu teman-teman ya. Kalau yang pakai bor biasa kan pakai EF ya kan, kita jor EF biasanya kayak gitu. Terus mandinya kadang jarang-jarang karena bor biasa, jadi proteinnya itu kan rendah, jadi kadang enggak mandi 2 hari gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya gini teman-teman, kalau burung murai batu kita factor ya, murai batu kita factor itu akan sering mandi. Entah itu pakai pur biasa dengan kombinasi EF, itu akan sering mandi. Itu kalau burung factor ya. Karena apa? Di dalam tubuhnya ini udah emosinya itu udah meledak-meledak, terus suhu tubuhnya ini panas. Meskipun nggak pakai protein tinggi. Nah, apalagi kalau pakai protein tinggi, yaitu penstabilannya dengan apa? Dengan mandi. Jadi teman-teman harus tahu ya. Untuk yang ketiga, merek yang ketiga yang udah sering saya ulas yaitu Super Pit Red. Nah, Super Pit Red ini yaitu ini kalau saya bilang ini proteinnya paling tinggi, apalagi yang red ini ya. Ini 55% ya. Ini saya bacakan juga, karena yang lain saya bacakan, ini saya bacakan juga. Protein 55%, lemaknya 5%, seratnya 9%, abu itu 12%, air 10%, kalsium 0,5%, fosfor 0,6%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini juga gitu, bahan dasarnya pun juga dari berbagai macam serangga gitu ya teman-teman ya. Jadi serangga-serangga di blend tadi, kalau di Portusu yang tadi merek dari luar negeri tadi, impor tadi, yaitu blend itu berarti diaduk jadi satu ya, dihancurkan jadi satu atau di mix gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini benar-benar apa, bisa dikatakan 3 merek pur ini berprotein tinggi ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Sebenarnya buat breeding pun bisa ini teman-teman ya. Buat breeding itu buat ternak maksudnya ya. Ini bisa juga. Karena tapi saya belum melakukan untuk berternak, itu belum ada niat 100% nih untuk beternak ini, karena saya masih fokus gimana caranya merawat burung-burung yang rusak, terus burung-burung mudah hutan gitu kan ya. Seperti itu teman-teman ya, saya masih fokus ke situ. Terus untuk mudah hutan dari 0 sampai gantangan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang saya masih fokus di situ. Jadi nanti kalau udah mungkin kalau udah punya yang juaranya stabil gitu kan, selalu sering 1 2 3 pindah gantangan juara gitu. Nah, mungkin saya lebih akan kepikiran untuk breeding ya, untuk ternak ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk Super Pit Red ini cukup tinggi ya. Ya seperti tadi, penggunaannya gimana? Cukup 1 sendok ya. Cukup 1 sendok sehari. Nah, terus besoknya dilihat habis enggak. Ini maksimal 3 hari ya. Untuk pur yang berprotein tinggi maksimal 3 hari. Kalau udah 3 hari itu sebaiknya diganti. Kenapa? Karena tanpa pengawet. Beda dengan yang protein rendah antara 12 sampai 16 itu biasanya ada pengawetnya. Jadi dikasih 1 cepuk sebulan enggak masalah. Biasanya gitu, yang penting enggak kena air. Kena jemur pun juga enggak masalah itu. Pernah saya juga pakai
seminggu baru saya ganti, tapi ya aman gitu kan, kering gitu. Kalau yang berprotein tinggi ini karena tanpa bahan pengawet, dia kalau kena sinar matahari akan hancur, jadi bulir-bulir halus gitu ya, kayak serbuk gitu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman perlu tahu ya, kalau untuk pur yang berprotein tinggi ini tanpa bahan pengawet ya teman-teman ya. Tapi kalau udah kena angin, kena sinar matahari, itu kalau udah 3 hari sebaiknya diganti. Gimana biar nggak mubazir? Ya pur yang 3 hari tadi kan biasanya hancur tuh, kasih di jangkrik, ya aman ya kan. Jadi nggak buang, dibuangnya ke jangkrik, dimakan jangkrik, dikasih lagi, nah udah didaur ulang, bagus ya kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ini saya harapkan tetap semangat ya, tetap semangat dan tetap belajar mencari tahu bagaimana karakter daripada burung murai batu yang teman-teman miliki ya. Dan untuk pemilihan pur ini pun juga tergantung selera teman-teman, mau yang berprotein rendah dengan kombinasi EF, atau yang pur yang berprotein tinggi dengan EF-nya tertentu saja, misalnya jangkrik, dengan porsi yang disesuaikan. Jadi jangan sampai kelebihan, jangan sampai over, jadi merusak burung peliharaan kita. Jadi teman-teman ini harus tahu ya, yaitu tadi mandi malamnya dijaga, terus embun pagi ya kan, terus apalagi jemur nggak usah lama-lama, karena kan burung murai batu itu sebenarnya nggak suka jemur. Kalau ada umbaran, diumbar itu bagus banget itu untuk ketahanan fisik, durasi suara itu bagus. Tapi kalau nggak punya ya mau gimana lagi, nggak apa-apa gitu kan. Tetap di gantangan itu tetap konser, tetap gacor ya. Tapi emang kadang durasi kalah ya dengan yang sering diumbar, itu biasanya durasinya kalah ya. Misalnya bawa isian misalnya cililin, biasanya kalau yang sering diumbar itu bisa panjang gitu kan, kenari juga bisa panjang. Tapi kalau yang biasa yang nggak diumbar cuma jemur aja, biasanya ya panjang sih tapi nggak sepanjang yang sering diumbar gitu. Jadi untuk nafasnya pun juga biasanya agak beda gitu ya. Ini kembali lagi ke perawatan teman-teman ya. Pur ini hanya sebagai tambahan untuk nutrisi tubuh burung tersebut ya. Tapi yang pasti yaitu perawatan kita sehari-hari, mandinya, jemurnya ya kan, embunnya. Ini kenapa saya ulang-ulang seperti ini, karena ini penting ya untuk teman-teman kicau mania, khususnya yang pemula. Kalau yang udah master mah udah paham lah. Biasanya para master ini udah tahu nih, misalnya dia dalam satu rumah punya 10 murai, masing-masing murai itu biasanya karakternya dia tahu, oh ini sukanya begini, ini sukanya begini. Kalau saya kalau sampai 10 itu ya puyeng juga, belum semahir itu ya. Ini aja saya punya berapa ya? Punya 4 murai juga agak puyeng juga nih memahami karakternya nih. Yang satu ngukluk terus gak keluar isian, yang satu lagi belum gacor itu, yang satu lagi ini belum ketahuan lagi betinaknya kan gitu, yang satu lagi mabung. Tapi emang dia itu mentalnya itu belum keluar ya, belum keluar yang sampai galak gitu ya. Karena kebanyakan ini sekarang yang saya pelihara ini burung ternakan ya. Saya penasaran juga kan, kalau yang burung muda hutan itu dari 0 sampai gantangan udah oke, udah sampai juara gitu kan. Kalau yang burung ternakan ini, dari burung rusak sampai gantangan belum ada hasil nih. Jadi tetap berusaha terus ya. Bagaimana cari settingannya, gimana seluk beluknya, ini tetap saya pelajari. Semoga ini nanti bisa menjadikan sharing ilmu buat teman-teman. Jadi kalau rawat burung rusak itu gimana sih, bisa nggak sampai gantangan lagi kan gitu. Top performanya atau ini kualitas burungnya bisa kembali lagi apa enggak kan gitu. Jadi demikian teman-teman ya, mengulas pur dengan protein tinggi ya. Ini ya 3 merek, yaitu Superpit, Kibasari, dan Protozoo Insect Blends ya, itu ya teman-teman ya.
agak belibet nih bahasanya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.